kayak kasus yang kereta api kemarin. Sebenarnya pemilihan narasumber di Lentera Malam gimana sih? Kok bisa nemu itu gitu? Iya. Oke. Mungkin ini berarti aku mau jelasin tentang sistem kerjanya berarti ya. Iya. Ini yang lagi heboh juga nih Lentera Malam tentang Sumala. Itu gimana ceritanya kok di take down ya? Denger di take down juga videonya. Di take down. Benar. Di take down. Kenapa bisa sampai ngedatengin orang itu narasumbernya siapa kok ditutup-tutupin? Kan itu jadi kecurigaan orang juga. Betul. Bahkan desanya juga menganggap nggak ada Sumala. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Oke. Pada ilmu merah kali ini gue bersama Lentera Malam nih. Halo Bang. Biasa. Namanya siapa Bang? Oke. Nama gue Jamal, gue sebagai host di Lentera Malam dan juga founder juga. Oh, founder juga. Dan di sini gue ada Adit sebagai co-founder dari Lentera Malam. Oh, oke, luar biasa. Jadi ini sebenarnya ada lagi orang-orangnya Lentera Malam. Iya, betul. Tapi nggak masuk di kamera gitu. Lentera Malam kan ini channel tentang horor-hororan. Gua ngelihat juga beberapa kali ngundang dukun. Iya, benar. Iya, betul. Alasan kenapa membuat channel horor tuh apa tuh awalnya? Oke, mungkin berarti cerita dikit ya. Iya. Awalnya ya. Jadi memang awalnya itu gua itu suka dengan cerita-cerita horor. Bisa dibilang dari dulu tuh gua seneng banget didengerin atau didongengin tentang pengalaman horor atau kisah horor gitu Bang. Itu dari dulu. Nah, sampai sekarang pun masih Sama orang tua didongengin gitu. sama orang tua, sama tetangga atau teman gitu. Bahkan kalau misalkan kita lagi nongkrong nih ya, laki-laki gitu ya. Iya. Biasanya tuh kita ada 3 pembahasan yang yang sering diomongin. Yang pertama tentu saja wanita. Iya, betul. Ya jangan munafik ya. Iya, memang semua pria gitu. Iya. Kalau pria tongkrongan yang ngomongin cowok tuh agak-agak ya. Iya benar. Iya. Yang kedua seputar hobi atau kerjaan biasanya. Dan yang ketiga ya beberapa kali ada selipan cerita-cerita horor itu. Jadi memang gua tuh suka dengerin cerita horor. Lebih ke seni ceritanya sih. Seni orang bercerita sih. Seneng. Terus kalau Bang siapa tadi Bang? Bang Adit. Ya karena gue memang sama kayak Jamal sih, berangkatnya dari orang yang suka horor lah, dari film, dari cerita-cerita temen, dari segala macam. Dan mungkin sebelum Lentera Malam berdiri pun udah ada podcast horor yang kita dengerin tentang mistis-mistisan lah gitu. Oh, emang demen yang kayak gitu? Terus dengerin horor lah gitu, walaupun kita bukan indigo atau yang punya ilmuwan ya gitu. Ya, gampang kalau mau jadi indigo tinggal ngaku indigo aja sebenarnya. Kan itu yang mereka lakukan. Iya, tapi gue nggak bisa Bang. Iya, bahkan gue pernah bahas di salah satu podcast. Mereka nanya tentang indigo. Ya kalau gue kan asal nyebut nama gue berani karena gue tahu siapa yang PH yang membangun para indigo ini. Oke. Ya, jadi gue sebutin total. Akhirnya podcast itu diserang, minta di-cut pembahasan pesulap merah yang bahas indigo. Karena para indigo ini nggak berani nyerang gue. Iya. Gue bocorin PH-nya nih gue kalau berani gitu kan. Akhirnya diserang podcastnya. Sebenarnya ya indigo sama enggak cuma beda pengakuan. Sama tinggal bilang saya merasakan di sini ada, nggak bisa dibuktiin. Gue nggak bisa kayak gitu lagi. Nggak. Ya sebenarnya cuma ngomong gitu doang. Ya tapi nggak bisa Bang, kayak ada rasa actingnya. Panjang tuh kan kita harus menutupi hal-hal yang diucapkan kan. Iya benar. Kan sering kali indigo kalau ada 2 orang beda penglihatan, misalkan kita tes nih beda penglihatan, alasan mereka juga ya memang indigo itu matanya beda dimensi. Jadi dimensi yang saya lihat sama dia beda, itu bukan beda dimensi guys, namanya halusinasi. Terus di belakang kamera dia bilang, gimana sih lu, kok beda sih lu? Gitu kali ya. Waduh, belum apa-apa udah ini gue nih. Sorry. Bahkan di acara-acara TV, kalau gue masuk acara TV dibarengin sama Indigo, tim-tim kreatifnya tuh pada bilang ke gue, Mas Marcel tolong diem aja ya Mas, kita tahu ini bohongan kok, tapi kita butuh rating gitu. Ya kalau gue pribadi banyak yang nanya kan, berani gak sama ini? Ya gue berani, merekanya berani atau enggak? Iya, gitu. benar. Nah, berbicara tentang cerita horor, tapi lu pribadi percaya nggak sih sama cerita horor yang
diceritakan? Kan ada kalau nggak salah di channel Lentera Malam dituliskan kami tidak menuntut untuk percaya dan semacamnya. Kalau tulisan nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Oh, berarti netizen salah tuh ya? Salah dong. Maksudnya Kalau nah ini balik lagi ke atau diucapin itu. diucapin iya di Dedi kita. Oh di Dedi mungkin. Oh, di Ya, Dedi mungkin Di Dedi ngobrol, waktu mungkin, yang ya. ngobrol-ngobrol lah. Iya. Tapi ini basicnya sekali lagi kita seneng cerita horor. Oh iya. Tapi memang kita tidak pernah ibaratnya apa ya meneliti apakah Iya. cerita ini Bener atau enggak? bener atau Oh, enggak. I see. Karena sekali lagi aku seneng dengerin cerita horor. Itu doang. Itu doang. Iya. Dan emang penontonnya Lentera Malam juga saya lihat di Twitter nih guys. Kemarin kan belakangan ini lagi rame banget. Oh ini dia pembahasan ini. Lentera dia. Malam kan banyak rame banget di Twitter. Itu juga pas story gua itu ada yang ngeposting di Twitter juga. Itu komentar-komentarnya pada ngebelain Lentera Malam juga, pada bilang lah walaupun kayak gitu, tapi gue menikmati kok cerita horornya gitu. Karena kita nggak peduli itu benar atau enggak. Iya iya karena Yang penting dongengnya, iya, ceritanya yang didengerin gitu. bener. Karena Sama mereka. gue yakin kesukaan ini kesukaan ini ya maksudnya kita suka denger cerita horor itu pasti banyak juga orang-orang seperti itu. Banyak, betul. Iya. Sekedar menikmati lah ya. Iya. Iya, menikmati. Bahkan podcast kita itu sering menemani kayak misalkan ibu-ibu lagi masak atau Iya. nyuci. Gitu, Bahkan ada orang-orang kantoran yang Iya. lagi kerja tuh sambil dengerin podcast horor gitu. Iya memang sih, nggak bisa dipungkiri banyak pecintanya. Karena dari zaman dulu juga buku-buku horor kan banyak pembelinya kan, di tukang-tukang ager. Iya, Lu iya. termasuk nggak sih dulu ini tukang ager? Oh iya yang Zaman Petruk tuh dulu kan Iya. dibikin komik Petruk Iya. segala macam. Kita dari zaman itu udah suka horor. Udah baca-baca. ya buku siksa neraka. Siksa neraka. Iya. Iya. Dan mungkin aku mau nambahin juga kali Bang Marcel ya. Jadi kan Lentera Malam kan dibangun atas dasar tadi tuh yang kita penikmat horor dan kita juga di sini Lentera Malam cuma sebagai wadah di mana orang-orang ingin bercerita horor. Ya. Oh, Dan kita sebagai orang yang tadi sempat Jamal bilang kita nggak bisa neliti segala macam, kita juga bukan indigo yang bisa menerawang segala macam. yang nggak bisa juga Indigo Iya. nerawang juga. Kita nggak pernah bisa melebeli Lentera Malam itu adalah channel horor 100% real. Oh, Kita nggak pernah pakai label itu. oh nggak pernah melebeli. Nggak pernah. Karena itu tanggung jawab yang menurut gua sangat berat. Berat banget. Sangat berat dan kita merasa kita pun nggak tahu orang ini cerita asli atau enggak Iya. gitu. Harus riset mendalamnya Harus ribet. betul. banget. Nah, kita nggak punya kapasitas di situ lah mungkin ya. Makanya kita nggak pernah mengangkat kalau Lentera Malam itu 100%. Kita nggak bisa ngejamin. Tanggung jawabnya berat banget gitu. Berat Iya, banget iya. itu. Iya. Terus kayak kasus yang kereta api kemarin. Sebenarnya pemilihan narasumber di Lentera Malam gimana sih? Kok bisa nemu itu gitu? Iya. Oke. Mungkin ini berarti aku mau jelasin tentang sistem kerjanya berarti Iya, ya. iya. Sistem kerjanya ketika kita ngundang narasumber. Nah, di setiap video itu kita pasti ngasih wadah ke teman-teman Lentera Malam. Buat teman-teman yang mau jadi narasumber di sini, ya kalian bisa DM atau Oh, hubungi I see. nomor yang ada di video itu. Iya. Nah, biasanya prosesnya adalah mereka DM atau ngubungin lah nomor itu. Nah, ketika DM atau hubungi, nanti arahin sama produser kita. I see. Biasanya diminta VN, Iya. tulis ceritanya atau ditelepon. Oh, Nah, ketika mereka Menarik melakukan itu, menarik, ya Baru kita undang gitu. oh. Nah, Dan jadi nggak tahu total itu cerita asli atau enggak gitu ya? kan balik lagi kita Iya. Cuma denger cerita cuma horornya denger cerita menarik, horor. undang gitu. Undang. Ya? Nah, pada saat itu kita udah berusaha maksimal. Iya. Berusaha maksimal dalam arti memfilter Iya. cerita tersebut, bahkan pesona orangnya juga. Iya. Nah, di saat itu orangnya ini atau narasumbernya ini dia ngasih bukti seragam. Oh, percayanya dari situ. Bukan percayanya, dia mungkin Seolah-olah beneran. iya nih gua masinis loh gitu. Oh, iya. Tapi kan kita balik lagi nggak tahu nih niat mereka apa. Iya. Ya, tapi kalau dikasih pembuktian seperti itu, ya, oh, berarti mungkin memang benar masinis, ya. Nah, masalahnya adalah kita kan orang awam nih, Iya. nggak tahu. Prosedur di kereta tuh gimana. Iya, bahkan seragam pun kita nggak tahu itu seragam Bikin masuknya sendiri kemana, atau gimana gitu. Iya. Oh, nggak tahu juga. Atau ini apa namanya? Ini kalau seragam yang ada di video Iya. itu masuknya masinis Divisi apa asli, gitu? ya divisi Oh, nggak tahu apa juga gitu, ya? nggak tahu.
Kita orang awam, benar-benar orang awam. Nah, mungkin salah ya kita akuin. Kita salah memang. Kita salah memang. Dalam hal meriset kita kurang dalam. Iya. Akhirnya itu terpublish dan kalau nggak salah dia ditangkap ya? Ditangkap Sama Kereta Api Indonesia kan? betul. Dan kita bersyukur banget. Oh, malah bersyukur? Iya. Oh, karena merasa dibohongin Lentera Malam? Oh iya. iya dong. Iya. Nah, bahkan alasan kita men-take down itu karena kita nggak mau penonton kita itu nantinya itu dia itu memanfaatkan momen itu untuk ibarat kata modus gitu ke penonton segala macam. Iya. Karena kan pasti banyak orang yang misalkan dia suka dengan pesona orangnya DM biasanya gitu. Emang dimunculin juga medsosnya ya? Medsos enggak pada saat itu. Enggak. Cuman nggak tahu kenapa netizen itu pintar, bisa dapat iya, aja. emang iya sih. Dalam ya. Dalam dia. Pencariannya, iya. Oh, jadi bukan ini ya. Ini perlu diklarifikasi. Bukan Lentera Malam asal nyomot orang dipakein kostum kereta api. Tidak, kita tidak pernah sama sekali. Enggak kayak gitu ya. Selama 4 tahun ini kan Lentera Malam udah 4 tahun ya. Itu dari awal itu kan berarti masih aku atau Adit yang nyari narasumbernya. Itu dari awal kita memang pengen cerita itu real dari pengalaman teman-teman gitu. Berharapnya. Berharap. Iya kan ya. Berharapnya seperti itu. Kita memfilter semaksimal mungkin lah. Iya. Mungkin ya walaupun kita penikmat horor pasti kan kita juga ada sense kayak ini bohong atau enggak segala macam sih. Pasti kita filter juga. Sebisa mungkin kita semaksimal mungkin. Kita bisa gitu. Ini bahkan mungkin aku bongkar dapur ya nggak apa-apa lah ya. Ini jadi ada beberapa narasumber tuh yang nggak naik videonya. Karena ya itu tadi pas selesai syuting wadidaw lah. Terlalu menghayal banget ini orang gitu ya. Banyak kan orang yang bilang Lentera Malam nggak bisa memfilter. Enggak, kita pasti memfilter juga, tapi memang dengan kapasitas kita atau ya kita udah berusaha maksimal. Nah, ini contoh orang-orang yang batal syuting. Banyak kan, Mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, banyak lah. Ini belum ini baru kita biasanya 3 bulan atau 4 bulan terakhir update table baru lagi. Oh, ini yang gagal tayang dulu lah. Iya, yang nggak jadi. Ini udah syuting, ini udah jadi tayang. Nggak jadi tayang. Iya. Karena kita ya balik lagi kita berusaha semaksimal mungkin ya tetap memfilter gitu. Oh, yang kira-kira beneran gitu ya. Iya. Yang kira-kira ya. Kira-kira lah, walaupun kita kan sendiri kita ngomong kita juga nggak tahu ya. Iya. Itu asli tuh. Kapasitas untuk riset terlalu dalam. Iya. Karena ini pertama kali gue tahu Lentera Malam dari orang-orang yang komentar di channel YouTube gue justru dari menontonin Lentera Malam. Dia komentar kayak gini. Awalnya sih yakin banget nih sama pesulap merah, santet, guna-guna, tumbal itu nggak ada. Tapi kok ada saksi-saksinya jadi ragu lagi ya di Lentera Malam. Pas gue lihat anjir ini mah orang halu banget cerita gitu. Tumbal. Bahkan sampai ada orang yang ketakutan kayak kalau nemu duit di jalan gitu, hati-hati itu tumbal gitu. Kalau diambil. Gue nyampe sering banget komentar-komentar di postingan-postingan kayak gitu untuk bilang, "Ya udah, kalau emang tumbal kasih ke gue aja, gue mau jadi tumbal dong." Gitu. Gue selalu gituin. Jadi kayak banyak banget orang-orang yang halusinasi, takut, paranoid terhadap sesuatu yang nggak ada. Akibat cerita-cerita kayak gitu. Makanya gue pikir cerita yang ada di Lentera Malam bohong semua nih. Karena ini orang ngehalu banget ini yang pada datang-datang ini narasumbernya. Dan gini, Lentera Malam perlu diklarifikasi juga. Kru gue nih, ini Rizky Dajjal, dia ini kan anak stand up. Nah, pas lagi kumpul ada dari timnya Lentera Malam pria waktu itu ngajakin dia untuk masuk ke Lentera Malam dengan bilang nih bayarnya sekian, skripnya udah dari gua. Bener kan ya, Jal ya? Nanti coba dicek aja ini siapa, karena aku juga kan dari awal udah instruksiin kalau kita itu mencari orang-orang yang punya pengalaman. Khawatirnya ada timnya Lentera Malam mungkin dia nyari sulit cabut orang. Mungkin, tapi berarti tanpa sepengetahuan kita ya. Tanpa sepengetahuan Jamal sama Bang Adit ini. Karena instruksi kita jelas dari awal. Kan dulu kan aku yang nyari narasumber aku juga mintanya seperti itu. Ada pengalaman nggak? Yuk cerita yuk gitu. Nggak ada. Nih ada skrip nih. Lu
wah nggak ada. Oh. Bener-bener sama sekali nggak ada. Iya, kalaupun ada berarti itu di luar pengetahuan dari Lentera Malam sendiri ya sebenarnya. Iya, mungkin ya sama kayak orang-orang usaha kali ya. Ada beberapa ya karyawan yang berusaha nyari tahu. Tapi sayangnya waktu itu nih kru gue Rizky Dajjal ini dia karena dia krunya pesulap merah, dia nggak ngambil itu karena nggak enak katanya, nggak enak sama guanya. Lah kan ngebongkarin yang bohong-bohong, masa ya gue ngebohong bang? Gue bilang padahal mah coba aja. Sebagai bukti, bukti. Kalau beneran tayang kan bisa jadi bukti. Gitu. Iya benar. Mungkin kalau misalkan ada daftar tadi yang nggak jadi tayang, mungkin kalau dia masuk dan dinilai nggak terlalu masuk akal, nggak ditayangin juga mungkin ya. Iya, mungkin. Mungkin. Dan mungkin sistem kerjanya kalau teman-teman nggak tahu, jadi di Lentera Malam itu ada produser yang tugasnya itu mencari narasumber segala macam. Dan kita sampai kita 4 tahun berdiri itu kita udah punya mungkin ya beberapa yang udah resign dan juga kita ada beberapa yang freelancer lah, apa namanya produser freelancer yang narasumber di luar yang kita nggak tahu, dan itu juga udah silih berganti lah gitu. Iya, katanya udah nggak kerja Lentera Malam lagi ya dia. Udah nggak kerja lagi katanya. Oh, nggak kerja. Ya bersyukur lah. Bersyukur. Katanya udah nggak kerja lagi kalau sekarang. Tereliminasi sendiri. Iya. Emang udah sering gitu ya, gonta-ganti orang. Iya, gonta-ganti pasti. Namanya kan kita ini ya nggak bisa dipungkiri ini kan masuk ke dalam usaha juga ya. Jadi pengennya orang-orang yang segala terbaik macam. Iya, pengennya orang-orang terbaik pasti. Kalau udah melakukan seperti kayak scripting segala macam kan mungkin dia sebagai produser udah buntu mencari narasumber segala macam. Mungkin dia mencari cara, mungkin ya udah gue bikin aja deh, gue cari talent untuk bercerita gitu. Buat menuhin kontennya gitu ya. Buat pengajuan berarti ya. Iya, karena konsepnya berarti mereka tuh produser ngajuin dulu. Ngajuin gimana maksudnya? Kayak kalau misalkan ada nemu narasumber, ngajuin cerita gitu. Enggak, biasanya ditanya punya pengalaman horor gak? Ketika dia punya terus ceritain. Ya ini kalau di luar ya. Kalau misalkan di luar ya, kalau di sini kan kita nerima DM atau yang tadi. Kalau yang langsung itu kan DM. Iya. Kalau yang cabutan ini yang kayak freelancer tadi. Nah, itu mungkin sistem kerja. Biasanya cuma bawa narasumber ke kita. Itu cerita gitu. Nawarin narasumber cerita. Iya, kayak gitu. Berarti pelakunya bisa jadi ini yang cabutan ini. Bisa jadi. Tapi kita bersyukur Bang Marcel tadi udah ngungkap. Nah, ini pasti kita bakal selidiki. Kita bisa sini ngobrol kayak lebih dalam lagi. Kita nggak tahu juga siapa, nggak mau nuduh siapa. Mungkin abis ini kita ngobrolin siapa orangnya. Betul. Pertama kalau cerita horor emang totally gue yakin mereka yang jadi narasumber pun itu nggak 100% benar. Karena biasanya cerita horor suka dilebih-lebihin. Betul nggak? Lu pernah nggak cerita horor yang dilebih-lebihin deh? Dari kitanya enggak, dari elunya cerita horor ke orang, terus ada kejadian-kejadian yang mungkin pertamanya nggak kejadian, tapi pas cerita ke satu orang percaya, kita nganggap itu jadi bener. Masalahnya kita jarang penikmat sih ya. Penikmat sih ya. Iya, penikmat. Kita sekali lagi penikmat. Bukan pelaku, pencerita ya. Bukan pencerita. Iya. Kita penikmat horor lah gitu. Iya. Karena memang kalau dari cerita horornya ya, gue yakin itu nggak mungkin terjadi. Bahkan kayak tumbal, pesugihan dan semacamnya. Kalau kita lihat faktanya di Indonesia, itu muncul dari zaman-zaman di wilayah Jawa dari suuzon. Suuzon antara kasta menengah ke bawah sama menengah ke atas. Menengah ke bawah saking nggak mau dan malesnya belajar apa yang dipelajari menengah ke atas. Simpelnya adalah untuk membuat mereka seolah-olah benar di kondisi itu. Bilang yang atas tuh pakai pesugihan. Hati-hati nanti dijadiin tumbal sama dia. Iya. Gitu. Akhirnya mungkin kayak misalkan ada yang di pabrik ya kan kalau nggak salah ya. Ada yang di pabrik jadi tumbal. Mungkin emang itu takdirnya meninggal di situ. Terus akhirnya dipikir-pikir, wah ini jangan-jangan ditumbalin gitu. Kalau emang tumbal ada, gue mau dong ditumbalin gitu. Ayo, siapa yang mau kaya nih yang percaya dengan tumbal, pesulap merah bersedia jadi tumbalnya. Gitu aja. Ayo, gue pengen diuji dong. Kalau emang ada. Iya, faktanya dukun aja, si dukunnya bahkan. Jangan kan tumbal, si dukunnya. Gue tantang untuk santet aja sampai saat ini nggak ada dukun yang berani beneran ketemu. Terakhir ada dukun dari wilayah, aduh ini bahaya kalau disebutin, adalah di wilayah, gue tayangin juga bahkan. Dia nantang yakin banget gurunya bisa santet kiriman. Gue iyain pembuktian, katanya maksimal 2 bulan akan sakit. Faktanya pas sebelum 2 bulan, sebulan lebih, dia minta maaf. Malah minta maaf, bang, maaf ya bang gitu, kita nggak bisa ngebuktiin gitu. Ini, wah alasannya banyak banget lah. Tapi faktanya mana? Gue selalu mengiyakan.
nggak pernah kabur gitu. Iya. Seru banget hidup ya. Seru banget. Mepet. Ceritanya banyak gitu. Udah nyebur jurang tuh. Anak-anak nanti di hari Iya, tua iya, banyak banget iya. lah. Gitu. Nah. Tapi ini Bang, sorry Bang, gua potong. Jadi setiap video atau setiap narasumber bercerita Iya. itu selalu kita selipin pesan di akhir Oh. video dari cerita tersebut. Apa sih yang bisa diambil hikmahnya? Iya, Mungkin kalaupun ada lah itu- kita ngasih pesan ke teman-teman gitu. Iya, kalaupun itu nggak beneran ada pesan yang bisa diambil gitu ya. Betul, itu selalu di akhir video kita kasih. Tapi sayangnya di Indonesia nggak ada yang jarang yang nonton sampai akhir. Wah, itu dia. Bahkan jangankan nonton sampai akhir, di iklan-iklan marketplace kita bisa lihat nih, dia udah nulisin misalkan warna ini yang tersedia. Di kolom komentar masih ada yang nanya, yang tersedia warna apa? Iya. Tapi ada yang notice Bang, ada yang notice. Ada yang notice, ya? Ada pasti, Iya. pasti ada. Ya emang sih yang Kalau bener-bener penikmat Lentera Malam dari dulu tuh udah pasti dia senang Iya. banget nonton sampai akhir. Iya, Iya. iya, sebenarnya sejujurnya nih ya, kalau gue pribadi, gue nggak mempermasalahkan channel-channel yang cerita horor semacam itu karena memang nggak bisa kita pungkiri seperti yang komentar di Twitter, di TikTok dan semacamnya banyak yang cuma menikmati tanpa peduli. Betul. Mau bener mau enggak ya bodo amat Betul, gitu. itu banyak banget Bang. Iya, banyak banyak. banget. Dan emang pasarnya lu itu ya kan? Iya, Untuk pasar memenuhi kita itu. hobi orang itu ya. Betul, iya itu masuk ke Nikmat lah hobi ya. ya. Dan kita juga kan kalau dengerin cerita teman ya udahlah lu cerita, gue menikmati aja deh. Oh, orangnya. iya. Oke, udah gitu ya Seru udahlah juga gitu. ya gitu. Iya. Tapi ya itu yang perlu teman-teman ambil adalah ya jangan menganggap sampai itu jadi paranoid kayak ke tempat gelap jadi takut. Iya. Jangan sampai mau percaya 100% guys karena memang itu cuma cerita horor aja gitu. Cerita nggak bisa Cerita dibuktiin horor. juga kan? Iya. Iya, yang Iya, paling takut sebenarnya adalah ketika kita nggak punya duit Bang. Ah, iya. Mau bayar ini nggak bisa. Mau Itu bayar horor ini. ya, itu lebih itu horor itu horor nyata itu. Iya. Nah, berikutnya ini yang lagi heboh juga nih Lentera Iya. Malam. Tentang Sumala. Itu Ya. gimana ceritanya kok di take down ya? Denger-denger di take down juga Di videonya. take down. Di take down. Di take down, benar. Di take down. Kenapa bisa sampai ngedatengin orang itu narasumbernya siapa kok ditutup-tutupin? Kan itu jadi kecurigaan orang juga. Betul. Bahkan desanya juga menganggap nggak ada Sumala. Baik Mas, di sini saya perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq dari Wakil Ketua Karang Taruna Desa Jepang. Tanggapan sampean tentang Sumala iki piye Mas? Ono apa ora Sumala iki sebenarnya? Sebenarnya kalau Sumala itu emang tidak ada. Ya. Tidak ada di desa sini. Untuk isu-isu Sumala itu adalah bahasanya hoax. Iya. Oke. Itu gimana ceritanya? Oke, mungkin ini kita jabarin kronologinya ya, kronologi dari narasumber itu datang ya. Iya. Jadi di awal itu ada akun Twitter yang dia itu penulis horor, ngubungin ke kita. Dia mau jadi narasumber untuk menceritakan cerita ini. Oh, penulis Cerita desa itulah. Oh, iya. penulis horor. Iya, penulis horor. Tapi nggak tahu ini benar atau enggak. Kita nggak tahu Kita orangnya nggak tahu. siapapun nggak Oh, nggak tahu. Oh ya, tahu. terus Nah, ketika kita deal, maksudnya untuk mendatangkan narasumber itu, iya. ternyata pas sampai sini itu bukan si penulisnya yang datang, Terus tapi dia adalah teman atau rekan kerjanya mungkin ya, yang datang itu. Si narasumber ini ceritalah, dia mau membawakan cerita tentang Sumala. oh. Oke. Nah dari situ ya udah, karena kita juga udah deal, dia juga udah datang, Iya. akhirnya kita podcast. Oke. Nah, yang bikin kaget adalah di video itu ternyata dia tanpa sepengetahuan kita, dia bilang sendiri di video itu dia bilang 10.000 komen. Ya, dia ngasih challenge gitu 10.000 komen, nanti kita bakal datang ke desa tersebut. Oh, oke. Terus Oke. Nah, udah selesai, nyampe 3 hari doang, Bang. iya. Itu 10.000 komen pada apa namanya? Pada ibaratnya Ada minta datang. kita Oke. untuk Terus? datang ke desa itu. Nah, setelah 3 hari itu ya aku ini dong nagih dalam Oh, ke arti orangnya yang ini yang datang ini. iya. Bahkan ke penulisnya sebenarnya. Oh, iya. Ke penulisnya. Oke. Bro, ini gimana nih? Karena aku merasa pertanggungjawaban. Oh iya. Iya, karena kita udah janji di video. Iya, Nah, pada akhirnya si penulis ini bilang, "Oke, ya udah, ini kita berangkatlah ke sana." Dan diakomodasi sama si penulis ini Oke. memang. Ya, kita dikasih kita biaya dikasih akomodasi untuk berangkat ke sana. untuk berangkat ke Oke. sana. Nah, pas sampai sana, ini sekali lagi kita itu kan cuma wadah ya. Hah.
buat narasumber atau teman-teman yang pengen cerita, bahkan ngajak kita penelusuran, itu biasanya mereka memang yang menyediakan. Oh, jadi yang nyediain adalah yang ngundang ini nih. Betul. Oke. Nah, kita ketemu sama narasumbernya. Oh iya. Narasumber yang cerita kemarin tuh. Podcast pertama itu. Dari podcast itu baru penelusuran. Iya. Nah, di situ dia bilang dia bakal jadi tour guide-nya. Oh. Karena kita bener-bener buta, gua nggak pernah ke Semarang, gua nggak tahu lu pernah ke Semarang nggak? Nggak pernah ke Semarang, kita nggak ngeriset juga ya narasumbernya ini Nah, siapa dan gimana ya? Iya, nah ini mungkin lagi-lagi kita akuin kita salah. Iya. Kita salah karena kita juga keterbatasan sama tenaga kerja. Kita belum ada tim riset. Iya. Nah, di situ dia yang jadi tour guide-nya. Dia udah menyediakan tempat-tempat untuk penelusurannya, plus saksi matanya. Oh, oke. Jadi dia yang nyiapin semua lah ya? Dia yang nyiapin semuanya. Ini nih, ada saksinya ini. Iya. Dan berarti lu tinggal wawancarain doang? Iya, karena kita juga cuma bawa kameramen doang. Oh, cuma kameramen doang. Iya. Karena lu udah percaya sama orang yang ngebawa ini ya? Oh iya dong, karena kita kan nggak tahu ini desanya di mana. Kalau dilihat di Twitter kan juga nggak dikasih tahu desanya di mana. Tapi pas nyampe di sana, emang niatnya pengen syuting itu dengan narasumber yang udah disediain aja, nggak nanya ke warga dulu ya? Enggak nanya ke warga dulu. Enggak. Itu nah, itu ya. Itu kesalahan yang perlu diakui. Betul, perlu diakui memang. Karena nyampe sana buta, Semarang nggak pernah tahu. Iya. Dan dikiranya itu yang narasumber adalah orang Semarang, yang orang situnya. Iya. Dan tadi kan Bang Masa bilang kenapa identitas ditutup? Ditutup. Ya? Iya, full. Itu permintaan dari tour guide kita. Dia minta untuk syuting jangan dibuka identitasnya. Oh kita ya mungkin ada sesuatu mungkin ya atau gimana ya udahlah kita ikutin aja, kita kan tamu ya ngikutin kita aja gitulah gitu sih. Akhirnya udah kita syuting sesuai yang kita pengen tanyain dari cerita podcast sebelumnya, udah kita tanya-tanyain aja di situ. Dan itu juga kita lagi ribet sama persiapan kita roadcast. Jadi memang pada saat datang ke sana kita nggak mau ribet. Yaudah yuk, kita soalnya masih banyak kerjaan nih. Kita mau roadcast. Udah selesai syuting kita benar-benar pulang ya. Langsung balik, nggak ngeriset dulu tuh ya. Ya itu memang salah kita lagi. Kita akuin kita salah. Karena memang kan sekarang rame kayak orang-orang kampungnya nggak setuju nih karena Lentera Malam kampung kita jadi jelek dan semacamnya. Betul. Intinya lebih ke fakta yang ada. Jangan hanya mencari keuntungan buat Lentera Malam. Kita sebagai warga desa sini merasa dirugikan. Jadi dia mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan kita penduduk asli sini. Intinya kita kecewa dengan Lentera Malam. Dan itu diakui kesalahannya emang kurang risetnya itu ya? Iya. Nah, kan ada konten kreator yang ngangkat cerita soal pembedahan itu ya. Nah, kita coba hubungi mereka untuk minta didampingi, minta maaf ke warganya. Kita udah. Di HP aku kali ya. Nanti di itu aja screenshot ya, ditampilin ya. Buat didatengin, nanti rencana mau datang lagi gitu. Mau minta maaf kita. Kita kan jelas-jelas salah, kita pasti minta maaf ke sana gitu, bikin gaduh gitu. Iya. Kita bertanggung jawab lah atas konten yang atas keteluruan kita sendiri gitu ya, makanya gitu. Ya walaupun ya aku nggak peduli ini berawalnya dari awalnya bukan dari kita lah kalau misalkan dari kronologi yang aku sebutin ya. Cuman udah kita kesana aja, kita karena mau nggak mau udah emang jadi media dan penyalur gitu. Iya. Terus pas ini heboh banyak protes dari warga desanya kayak gitu, protes nggak ke yang tour guide-nya? Tour guide-nya. Oh sudah kita pasti. Apa kata dia? Kata dia apa ya biasalah bang, berkelit lah. Oh berkelit. Bahkan kita juga ngajak mereka itu untuk ke Semarang bareng. Ngajak nyampe. Ini belum ada jawabannya. Untuk minta maaf. Jadi dianya pun nggak mau klarifikasi ya? Dan ke warga Semarang ya? Iya. Tanpa mereka pun kita tetap pengen ke sana. Oh iya. Kita tetap berangkat. Karena niat baik dan emang nggak tahu ya Lentera Malam. Iya, dia nggak tahu. Ini udah bikin gaduh lah segala macam gitu. Iya betul. Kita tanpa mereka pun kita bakal ke sana untuk minta maaf. Udah ngobrol sama yang kemarin konten kreator itu lah gitu. Karena memang mengakui kesalahan, kurang riset dan kurang nanya ke warga-warga dulu. Iya. Tentang kebenaran itu. Dan di sana memang sepi bang pada saat kita ke lokasinya. Dan yang ada narasumber yang udah disediain gitu. Syutingnya tempat sepi semua. Emang di bawahnya ke arah sana ya? Berarti ya? Dibawa ke arah tempat ke sini. Ya udah kita ikut aja, kita nggak tahu daerah sana lagi. Dikirainnya bener ya? Iya.
Nah, terus memang kalau gue lihat juga bahkan ada ditulisin Sumala diangkat dari kisah nyata, buset. Ini emang ya mau gimana ya, di Indonesia lagi laku sih yang kisah nyata gitu, jadi dibangunnya seolah-olah sekarang kisah nyata. itu dari zaman dulu juga seperti itu. Iya, bahkan gue tahu kok di TV-TV siapa pencipta toko hantu di Indonesia, bahkan. Iya, ada di Semarang. Itu pencipta toko hantu di Indonesia, dan bahkan waktu itu pernah masuk ke channel gue juga. Toko hantu yang dia ciptakan itu sekarang sama masyarakat Indonesia dianggap atau diyakini itu nyata. Ada hantunya. Padahal dia sendiri yang buat. Dia curhat ke gue. Dia tapi toko hantu bukan di film, toko hantu di acara-acara TV horor. Di acara-acara TV horor. Nah, dia pembuat toko-toko hantunya dan skrip-skrip hantu ini meninggal karena ayo gitu-gitu. Dan diakui sampai sekarang. Kismis-kismis yang zaman dulu tuh uka-uka gitu-gitu. Kalau butuh tempat lokasi syuting horor, nah dibuat dulu kisahnya sama dia nih, orang Semarang itu. Orang Semarang ini. Orang Semarang yang buat. Gue kan kenal sama gue dan nyampe sekarang aktif dia masih di dunia horor-hororan. Gitu. Dan ini perlu dipertegas ya guys. Memang kalau kisah horor kayak gitu, kenapa sekarang nih dari teman-teman gue yang ngangkat kalau mereka bukan cerita horor, channel-channel yang inilah dukun-dukunan, kayak penelusuran nanti di sini ada penampakan macamnya gitu. Kenapa mereka bahkan yang indigo ya, yang channel-channel besar juga yang indigo, mereka sekarang sulit banget nyari tempat lokasi untuk syuting. Kenapa tuh? Karena lokasi yang setelah mereka syuting, kita pernah loh pengen ngungkap fakta, dilarang, kita dianggapnya sama kayak mereka ngerinya. Karena tempatnya ini pengen dijual lagi tanahnya, sulit, udah dianggap horor. Harga tanahnya turun. Mungkin warga desa yang kemarin protes karena itu juga. Iya kan, bener ya. Makanya mereka protes nuntut klarifikasi, dan ini udah diklarifikasi guys. Nanti kita lihat aja berarti ke Semarang lagi nih. Semarang lagi. Iya, semoga bisa jadi damai juga sama warga-warga desa sana. Iya. Karena kita kan memang tidak ada niat mau menghoror-hororkan suatu tempat gitu ya. Iya, tidak ada niat untuk merusak nama dari desa atau apa, nggak ada niat. Iya. Makanya di video kita pun kita nggak berani ada sebut desa apa gitu, cuma udah kita penelusuran yang diarahkan sama tour guide aja udah gitu. Iya. Bahkan tuh kalau kayak di yang dukun-dukunan tuh ya, ada yang namanya ngangkat berkedoknya Ustadz ya. Nama channelnya Ustadz Nasihin. Gue berani sebut nama. Bodoh amat. Channel gue tuh begitu barbar ya. Iya. Karena gue bicara fakta. Dia pernah bikin konten pura-pura ditonjok, dibegal di suatu wilayah. Pura-pura dibegal, dia nyebutin nama wilayahnya. Cuma gue agak lupa ya, wilayah apa gitu di judulnya. Nah, terus katanya, wah Ustadz ini dibegal. Videonya tuh nampilin dia lagi naik mobil, di stopin, turun, begal-begalnya mau nonjok, kaku. Kaku. Nah, akhirnya warga situ protes, dipanggil ke polisi. Tadinya mau di polisi ini nih, seorangnya dipanggil ke polisi karena dinilai mencemarkan nama baik wilayah itu, dianggapnya banyak begal seolah-olah. Nah, akibat itulah akhirnya mengakui kebohongannya. Tapi ya gitu, masyarakat Indonesia mau dukun udah ngakuin kebohongannya pun tetap aja ada yang nonton sampai sekarang. Channel-channel begitu. Masih rame ya. Jangan kan Gus Samsudin yang kemarin. Iya, Samsudin. Iya, rame masih ada yang nganggep cuma dengan bilang si Samsudin bilang, iya kemarin saya difitnah, gitu doang. Fitnah di sebelah mananya, woy? Itu lucu banget. Iya, fakta, itu fakta, ini fakta. Iya. Kalau emang fitnah ya buktiin fitnah di sebelah mana. Bahkan gue berani ngasih jamin kalau ada fitnah yang gue ucapin ke dia, satu fitnahan aja, gue kasih 1 M deh. Atau berapa yang dia minta gitu. Karena emang nggak ada faktanya. Gitu. Ya memang ya mirisnya banyak masyarakat Indonesia yang suka banget dunia horor. Sehingga pembuat konten kayak gitu ya mereka pun mengakui ladang bisnis kan. Tapi perlu digarisbawahi yang terpenting dari kita nggak mau merugikan pihak manapun. Makanya ketika warga desa sana merasa dirugikan, ya udah kita ke sana. Kita bakal minta maaf gitu. Dan tujuannya memang untuk sekedar suka denger cerita horor aja. Betul, itu aja. Tapi memang kekurangan Lentera Malam yang tadi udah diakui adalah kurangnya riset terhadap cerita horor yang datang ini ya. Iya. Karena memang nggak ada tim risetnya juga kan. Kita bukan Indigo juga yang bisa nggak bisa, Indigo juga nggak bisa. Indigo malah pembuat. Iya. Indigo itu pembuat cerita hoax. Susah Bang kalau misalkan kita menilai dari personal orang ini bohong atau enggak, itu perlu waktu yang sangat lama. Iya, perlu belajar micro expression, body language. Sementara kita udah bebel sama
pelajaran. Tapi tetap mau belajar lah. Iya, Dari iya, sini iya. banyak banget pelajaran yang kita ambil. Dijadikan inilah ya pembelajaran biar lebih hati-hati lagi ketika bawa nama desa atau nama kota tertentu kan. Betul banget. Karena memang itu sangat penting banget, itu bisa mempengaruhi harga tanah di lokasi tersebut. Iya, betul banget. Bahkan sebenarnya kita nih ya, Bang, itu udah memaksimalkan ibaratnya menolong juga, membantu narasumber. Misal narasumber itu menceritakan ada daerahnya atau ada tempatnya. Itu dari kita, biasanya kita potong, kita bip. Oh, itu udah sedemikian kita rupa. Seusaha bantu kita gitu lah. seusaha kita. Tapi sinopsisnya kan ditulisin, masalahnya sinopsis film itu kan. Enggak, kalau yang kemarin kan itu salah satu yang kecelek lah. Oh, Iya. Dan itu kan memang dari berasal dari tweet itu sudah Iya, ada iya. gitu. Sudah ada, ada kan. Ya udah gitu. Kalau Cuman yang yang lain-lain- beberapa yang lain-lain kita bantu. udah disensor lah gitu ya. Udah. Kita Iya, iya. usahakan. Cuman Biar wilayah itu nggak disebut gitu ya. dong, ya. Tapi sebenarnya di dalam kontrak kita kan kita setelah syuting itu kan ada kontrak Iya. dengan narasumber ya. Ha. Itu ada pernyataan dari kita bahwa cerita yang dibawakan oleh narasumber itu sepenuhnya tanggung jawab sama narasumber. Jadi memang sebenarnya kita udah wanti-wanti. Udah wanti-wanti itu Ke ya. mereka, Udah, ke ke mereka. narasumber. Jadi Udah mungkin kalau wanti-wanti. bisa dia berbohong segala macam, harusnya kan nggak jadi deh atau gimana gitu. Iya. I see. Surat pernyataan lah, bukan kontrak. Surat pernyataan, Surat iya. pernyataan segala macam gitu. Dan faktanya dia kabur-kaburan sekarang bisa dibilang dong. Ya. Karena kan diajakin ke sana juga Oga, Iya. tour guide-nya kan nggak ngebales juga kan. Iya. Karena ya memang ya mau gimana, kurang riset itu, kembali lagi tadi seharusnya ketika datang ke sana mungkin nyari tahu dulu nih ke warga-warga sekitar, bener nggak? Iya. Tapi dibawanya ke tempat sepi sih ya, nggak ada warganya juga ya. Serba salah. Serba salah kan jadi kita sebenarnya serba salah, cuman kita tetap berusaha ya. Niat baik lah ya. Iya, Kita niat tahu baik. kalau kita salah ya, dan kita mau coba minta maaf sama warga di sana. Iya, iya. Wah, perlu diapresiasi nih guys, karena memang kita lihat aja beneran ke Semarang, semoga Pasti, untuk klarifikasi pasti, ini kan. iya. Pasti. Udah Kita ada udah kontak-kontakan udah, sama nanti di konten kreator aja. tersebut sih. gitu. Oh iya, untuk bareng-bareng ke sana ya. Iya, Iya. udah Oke, dibantu siap. juga sama mereka. Ya wes, mungkin begitu aja udah cukup lah ya klarifikasinya dari satu doang sih yang dari aku sih. Aku sebenarnya kan sempat kaget ya dari Bang Marcel ketika Bang Marcel ini nge-post Iya. ke sosial Story, media Bang Marcel. Nah, itu aku sempat kaget karena kok Bang Marcel ini kan salah satu panutan kita juga. Iya. Dimana kalau Bang Marcel ketika ada orang yang tidak apa ya ibaratnya ya, yang bohong. iya yang bohong, yang tidak sependapat sama Bang Marcel, biasanya kan Bang Marcel langsung Iya, nyerang. nyerang kan atau langsung datengin. Iya, iya. Nah, kenapa ketika pada saat itu kok nggak langsung tag aja ke kita gitu? Karena kenapa harus seperti itu gitu? Oh, Kenapa harus dibikin ngawang gitu? Tidak Iya, langsung iya. to the point gitu. Makanya kan pada saat aku ngeliat itu, aku langsung hubungin kan. Iya, iya, betul. Bang Marcel, kita diskusi lah. Iya, soal iya itu. benar. Bagus berarti nggak kabur-kaburan kan? Iya, jadi beneran pengen klarifikasi karena orang-orang yang bohong buat ketemu saya aja takut mereka kan. Iya, jadi karena saya berpunya pemikiran gitu ya, kembali lagi yang kru saya itu tadi ditawarin, saya pikir oke, memang oh, Lentera Malam cara nyari narasumbernya begini nih. Enggak. Dan itu kan ada 3 akun besar ya. Iya. Yang apa namanya meng-up atau update ke sosial medianya, yaitu ada Bang Jawin, Iya, ada Bang Saya, Marcel, ada Bang Fajar juga. Fajar siapa ya? RJL. Oh iya ya. Iya. Nah, itu aku kayak waduh, padahal mereka ini panutan kita nih. Kenapa kok nggak langsung nge-tag aja ke Lentera Iya, Malam? iya. Kenapa harus dari belakang gitu Iya. kan? Maksudnya bukan dari belakang ya. Kenapa harus kayak ngambang gitu loh? Tag aja langsung Tag gitu. aja ya? Oh, iya. Bahkan aku niatnya karena ada Bang Fajar ya di situ juga nge-up ya. Ya mungkin aku juga pengen ngajak diskusi gitu ya. Kan sama sebenarnya cerita horor juga nggak? Iya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa nggak langsung ngomong aja? Kenapa nggak nyari tahu dari sudut pandang kita gitu? I see. Jadi ya udah diklarifikasi juga, ternyata memang cara nyari narasumbernya adalah ya nggak diriset lagi, salahnya itu sih ya. Iya. Ketika datang ya, dan ternyata itu oknum lah ya di bagian dari freelance yang tadi. Iya. Mungkin bisa freelance, mungkin produser yang udah resign sebelumnya, karena kita udah ya beberapa kali ganti-ganti lah gitu sih. Iya, karena nggak kerja sendiri ya Lentera Malam ya. Iya. Ada orang-orang yang Ada nyari Ada juga. produser lah bagian yang I see. mencari narasumber segala macam gitu Iya, sih. iya. Ya gitu. Dan kalau dari gue pribadi ya, gue tetap tidak menyarankan dengerin cerita horor, nonton film horor, ataupun nonton konten horor. Karena memang nggak bisa dipercaya 100% pertama.
dan itu bisa menunjukkan ketakutan berlebih. Kalau gue pribadi ya, kayak keluarga gue nih, keponakan gue yang kecil sampai sekarang mereka nggak takut hantu karena ketika mereka nanya, Kak kalau ini hantu kuntilanak gitu, itu sebenarnya ada atau enggak sih gitu? Nah gue bilang, ya itu cuma ada di film. Jadi kalau ketemu minta foto, gitu. Jadi bahkan mereka ini kalau ngelihat tempat yang gelap gitu, mereka malah nyari. Mungkin karena kita didikan dari ibu-ibu zaman dulu yang awas keluar maghrib nanti diculik setan kali, jadi kebawa sampai dewasa mungkin kali ya. Kan zaman dulu memang larangannya gitu kan, hati-hati jangan keluar maghrib, ada keranda terbang. Iya. Gue kalau ada keranda terbang, gue bakal keluar beneran maghrib sih. Terus gue acting terbangin kerandanya, gue bikin video. Kalau beneran ada. Faktanya nggak ada yang kayak gitu, itu cuma larangan-larangan, mitos-mitos yang dibuat gitu. Kayak nggak boleh makan di depan pintu, nanti jodohnya jauh. Itu LDR tuh. Yang LDR makan di depan pintu tuh ya. Tapi memang kita yakin banget banyak banget orang-orang yang walaupun penikmat. Iya. Penikmat itu banyak banget. Termasuk bini gue. Penikmat juga. Bini gue tuh udah tahu indigo-indigoan ini bohong. Bahkan kalau konsep bikin channel yang indigo-indigoan, minimal punya 5 orang. Yang satu yang pura-pura bisa ngelihat, yang kedua yang acting takut-takut, yang ketiga yang bisa pura-pura gambar, yang keempat kelima ini yang kuncennya biasanya, yang nyeritain sejarahnya, sama satu nih bintang tamu yang modal cantik atau ganteng doang. Udah. Atau bencong. iya lagi di entertain banyak. Udah itu doang sebenarnya kan. Kalau dan bini gue udah tahu itu bohong, tapi tetap aja masih nonton. Karena katanya suka aja narasi cara dari awal sampai akhirnya. Betul. Nah itu nggak masalah kalau udah tahu itu cuma tontonan. Yang masalah adalah mau percaya itu jadi takut kan. Iya. Dan tadi juga Lentera Malam juga udah bilang bahwa yang dia nggak bisa menilai yang ditayangin itu 100% benar ya. Iya. Karena kita nggak berani. Your daily horror story. Buat teman-teman yang kayak tadi lagi masak, mungkin lagi lembur, lagi pada nyetrika, namanya dengerin aja seru-seruan aja lah gitu. Seru-seruan aja ya, buat ngisi waktu kosong lah gitu ya. Kalau orang kan tanggung jawabnya terlalu besar, kita pun nggak sanggup. Bukan edukasi berarti ya. Bisa dibilang Lentera Malam bukan edukasi, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Jauh sekali. Iya, horor-hororan hiburan aja lah gitu. Buat didengerin, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Jadi nggak lewat sama sekali. Iya kan? Oh, ada pesannya mungkin yang di akhir video, pesannya yang di berarti harus saat dari awal menit sampai menuju akhir itu masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, akhirnya boleh keluar kuping kiri biar ada nyangkut. Iya, karena ada pesan yang disampaikan. Biar ada nyangkut kan? Gitu. Ya itu udah cukup mengklarifikasi. Terima kasih Lentera Malam udah mau klarifikasi. Dan mungkin saran gua biar nggak terjadi kayak gitu lagi, orang yang masuk pastiin dulu ini narasumber dari mana. Iya. Dan jangan-jangan lu skrip buat duit doang nih, nyari buat bantu kita gitu. Tidak ada ya. Iya, nggak ada ya. Jadi sekali lagi nggak ada seperti itu. Nggak ada. Instruksi kita jelas, kita minta untuk teman-teman yang cerita di sini pengalaman real dari teman-teman yang alami. Iya. Pribadi dia lah gitu, cerita dia gitu. Pengalaman yang menurut dia real mungkin. Iya, mungkin. Kan nggak tahu juga kita real atau enggak, karena memang nggak bisa dipungkiri setiap orang pasti ada punya kisah yang dianggap itu mistik. Tapi faktanya dari kisah-kisah itu kalau yang gue alamin ya, gue coba ngobrol lebih dalam, gue coba berusaha jelasin dan detailin, kebanyakan dibuat-buat. Kebanyakan ketika kita detailin nih, gitu. Tapi ya kembali lagi kalau penikmat horor nggak penting itu asli atau palsunya, karena cuma didengerin doang. Benar, penikmat horor. Iya. Dan tujuan Lentera Malam sekali lagi bukan edukasi, dan edukasinya di akhir ya mungkin ya. Pesannya itu untuk tujuannya untuk memenuhi keinginan bagi para penggemar cerita horor gitu doang. Menghibur lah itu juga. Horor lah gitu. Siap. Ya udah, terima kasih banyak Lentera Malam. Sama-sama. Kita akan tutup video ini. Iya, sama-sama. Datang ke Lentera Malam. Ini karena kita tuh pernah ada wacana gitu atau obrolan sama Adit. Kayaknya ke depan kita bakal ketemu bikin konten kali ya. Pesulap merah ya. Ngangkatnya dukun mulu sih. Makanya pakai merah ya kan. Lu ngangkat ilmu merah, setan merah ya kan. Lu ngangkat dukun mulu sih. Kacau. Kalau pesulap merah yang diundang emang komentarnya bakal ngehujat gue, karena para pendengar cerita horor pada nggak pengen ngedengerin fakta. Pengennya nikmatin doang udah. Iya. Tapi ya kalau gue welcome aja gitu sih. Ya udah.
Mungkin begitu aja. Gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar. Jadilah lebih normal dari paranormal. Dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Gue Marcel Redcall, Salam Merah Indonesia. Jamal dari Lentera Malam. Dan Adit dari Lentera Malam. Oke. Gue akan tutup. Pamit. Bye-bye.